Hadratul Mukarramin, segenap para alim ulama, segenap para asatiz wal asatizah, segenap para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Falah Al-Mukarram Bapak Haji Sulamat Sumiani beserta seluruh jajarannya, wakil humas, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya, segenap para orang tua yang hadir juga pada kesempatan hari ini, yang mohon maaf namanya tidak dapat disebutkan satu demi satu, namun insya Allah kita semua yang hadir mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti seminggu lagi, kurang dari seminggu lagi, ya Ramadan sudah meninggalkan kita. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir, bisa jadi, ya. Sebab Ramadannya akan datang lagi, Ramadannya akan datang lagi. Cuma gak ada yang menjamin saat Ramadan datang Allah masih kasih kesempatan kita untuk mendapatkan Ramadan atau tidak. Mudah-mudahan 10 terakhir yang menjadi hari kemuliaannya Ramadan. Karena Nabi itu kalau udah masuk 10 terakhir itu Nabi udah sungguh-sungguh. Bahkan kata Siti Aisyah itu istrinya Nabi kalau udah masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Nabi ngencengin kainnya. Itu tandanya Nabi udah agak mulai nyolek-nyolek lagi katanya. Saking Nabi sungguh-sungguhnya beribadah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, yajtahidu fil asharil awakhir ma la yajtahidu fil ghairihi. Nabi itu kalau udah masuk 10 terakhir, dia sungguh-sungguh ibadahnya. Sampai kata Siti Aisyah, nggak pernah Siti Aisyah ngeliat Nabi giatnya ibadah seperti di hari-hari yang lain. Mudah-mudahan kita di awal baik, di tengah baik, dan sampai akhir Ramadan kita juga dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini minggu terakhir, bahasannya ringan-ringan aja ya. Saya pengen jelasin, mudah-mudahan nambah pengetahuan kita, dan nambah kecintaan kita, dan nambah keyakinan kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu diutus, semua Nabi diutus dikasih masing-masing mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat itu fungsinya buat melemahkan umat Nabi yang lain supaya dia nggak bisa nandingin. Sebagai tanda mukjizat itu, orang ditunjuk sebagai Nabi. Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak, lebih dari 10 mukjizat. Cuma kalau kita bahas 10-10-nya ini pagi sampai siang ya. Jadi kita bahas 5 aja nih ya. Kita bahas 5 aja nih. Sampai buka. Sebagaimana Allah kasih mukjizat nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam gak mempan dibakar sama api. Nabi Musa alaihissalatu wassalam bisa ngebelah lautan dengan satu tongkatnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam bisa menghidupkan orang yang udah mati, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, semua mukjizat yang udah ada pada nabi-nabi terdahulu semuanya kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kitab-kitab yang udah Allah turunkan, kitab-kitab terdahulu semuanya kumpul pada kitab yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran.
Nah, mukjizat Nabi yang pertama itu, yang paling besar itu emang Al-Quran. Itu kita bahas belakangan sebagai apa? Sebagai masterpiece. Yang kedua kata para ulama, sebagaimana yang kita tahu, mukjizat Nabi yang kedua yang paling besar itu adalah Isra dan Mi'raj. Di mana Nabi Isra menjalankan diperjalankan oleh Allah dari Mekah atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu waktu, satu malam. Kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha juga dalam malam itu juga. Kalau dipikir sama logika emang gak bakal masuk, karena kejadian Isra dan Mi'raj itu hanya bisa diyakini dengan keimanan. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah udah punya kepengen, kejadian. Ya, kalau Allah udah punya kepengen, kejadian. Dan itu satu-satunya peristiwa yang Allah kasih hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah peristiwa itu terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Ini udah kita bahas tadi, Isra dan Mi'raj, kita udah paham ya bagaimana Nabi di Isra dan dimi'rajkan. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa alaihissalam pernah punya mukjizat, dia pukul itu batu keluar 9 mata air buat Bani Israel. Kalau itu masih ada kaitannya juga karena batu menempel ke bumi. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dari jari jemarinya itu keluar air. Dan ini kejadiannya bukan cuma sekali ini. Kejadian ini terulang berkali-kali. Kejadian pertama ini dilakukan oleh Sayyidina Jabir. Saat itu Nabi sedang di Hudaybiyah, musim panas, nyari air susah. Sedangkan Nabi dengan 15 sahabatnya itu cuma punya stok satu tempat, satu gayung begitu yang dibuat dari kulit binatang yang bernama riqwah. Nah, sahabat itu disuruh sama Nabi minum dari situ, masak dari situ, wudu dari situ. Airnya cuma setekor doang tuh. Airnya cuma setekor doang. Begitu sahabat dipanggilin sama Nabi, disuruh wudu sama Nabi, itu sahabat protes, ya Rasulullah, ini air jangankan kita pakai buat wudu, kita pakai buat minum aja ini gak cukup. Kata Nabi, udah wudu aja. Nabi masukin tangannya ke dalam riqwah tersebut. Kemudian sahabat dari situ dia minum, dari situ dia bisain air buat masak, dan dari situ sahabat juga wudu semuanya. Sampai kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dalam sebuah hadisnya, beliau katakan, "Lau kunna mi'ata alfin lazada." Kalau saat itu orang itu ada 100.000 orang, maka itu air akan cukup. Karena itu air moncornya agak berhenti-berhenti. Kali ini main pertama doang nih, gak akan terulang lagi kali. Tapi nyatanya ini kejadian keulang lagi dengan jumlah sahabat yang lebih banyak lagi. Kejadian kedua diriwayatkan oleh Malik bin Anas. Beliau dan para sahabat dan Nabi Muhammad lagi ada di dekat pasar Madinah namanya Zawr. Waktu itu sahabat yang ada pada saat itu jumlahnya ada 300 orang. Dan Nabi cuma punya satu bejana juga tuh buat persediaan minum, persediaan makan, dan persiapan wudu. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala kasih Nabi mukjizat, dari jemari Rasulullah itu keluar air sampai nyukupin semua, Pak. Semua sahabat yang ada 300 jumlahnya, dia bisa misahin buat masak, dia bisa pakai buat minum, dan dia bisa pakai buat wudu.
Dan ini kata para ulama adalah apa? Adalah sebaik-baiknya air yang ada di atas muka bumi. Dalam sebuah syair pernah ulama itu mengatakan pengklasifikasian air itu yang pertama itu yang paling mulia adalah air yang pernah keluar dari jemarinya Rasulullah SAW. Yang kedua baru air Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam ini tempatnya, kedudukannya kedua setelah air yang keluar dari Rasulullah? Kalau Zam-Zam masih ada stoknya, masih bisa kita rasain. Tapi air yang keluar dari jemarinya Rasulullah kita udah nggak bisa ngalamin lagi, nggak bisa. Itu mukjizat Nabi yang Allah kasih yang kedua. Mukjizat Nabi yang ketiga diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ati wa syaqqal qamar. Nabi ditantang sama orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal di dalamnya. Saat itu disuruh sama orang kafir Quraisy, ya, kalau emang engkau Nabi, pasti engkau dititipin sama Allah mukjizat. Kejadiannya di Mekah, pertengahan bulan Sya'ban sekitar 14 atau 15 Sya'ban. Karena pada saat itu bulan lagi bulat-bulatnya. Yang menjadi luar biasanya itu saat Nabi mau menunjukkan mukjizatnya, itu Nabi gak ngomong sama bulan, wahai bulan terbelah dua lah. Itu Nabi gak lagi ngomong. Jadi yang bikin dahsyatnya itu manakala Nabi mengisyaratkan tangannya ke atas bulan, itu bulan paham sama isyarat Nabi dan patuh sama isyaratnya Nabi. Itu yang menjadi yang luar biasa. Nabi gak nyampe ngomong, isyarat tangan Nabi, itu bulan kebelah dua. Dan kemarin ilmu biologi membuktikan bahwa adanya patahan bulan ini menjadi penguat bahwa dulu bulan itu pernah terbelah menjadi dua. Nah, itu mukjizat yang Allah kasih kepada Nabi kita Muhammad, diabadikan dalam Quran surat Al-Qamar ayat yang pertama. Jadi bulan itu kagak pakai Nabi ngomong, itu bulan udah paham isyarat dan dia patuh sama isyarat Nabi. Masya Allah. Yang ketiga, mukjizat yang Nabi Muhammad SAW kasih, ini pernah kejadian sama Ukasyah bin Muhsin, sahabat Nabi yang waktu itu perang. Khilaf di kalangan para ulama sejarah itu, apakah ini di perang Badar atau perang Uhud. Jadi Ukasyah ibn Muhsin waktu itu dia perang, saking semangatnya, saking dia kuatnya, pedangnya sampai patah. Setelah pedangnya patah, dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, pedang yang saya pakai patah. Itu Nabi Muhammad motek ranting pohon, ya, kemudian itu ranting pohon dikasih kepada Ukasyah ibn Muhsin. Ini juga diabadikan dalam sebuah hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ranting pohon dipotek sama Nabi, dikasih ke Ukasyah ini pakai. Kalau itu terjadi sama kita tuh, kita yang jadi Ukasyah, ya, itu kira-kira kita protes nggak sama Nabi? Ya, pedang yang dipakai buat perang, kemudian patah, digantinya apa ranting pohon, gitu. Ya, emang kalau dipikirin pakai akal nggak masuk akal. Tapi pelajaran yang kita dapat dari sahabat Nabi apa aja yang datang dari Nabi itu benar. Apa aja yang datang dari Nabi itu benar. Ya, iya kan. Dulu Nabi Musa alaihissalam lagi ngikut Nabi Khidir kan, emang semuanya gak masuk akal. Ya, lagi naik perahunya dia pengen dibolongin, ya kan? Padahal apa aja yang datang dari Nabi itu benar. Ya, ketemu anak kecil lagi dibunuh. Ya,
Itu Uqasyah pakai itu ranting, dia masuk lagi ke medan perang. Itu dalam sebuah hadis, ranting pohon yang dikasih Nabi itu berubah jadi pedang, disebut dan dikenal dengan pedang Al-Aun. Al-Aun itu artinya pedang penolong, dan masih dipakai sama Uqasyah sampai dia meninggal dunia. Itu mukjizat yang Allah kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Uqasyah yakin. Karena Uqasyah ya yakin apa aja yang datang dari Nabi itu benar. Kalau kita kan kadang-kadang apa? Iya, ya kan begitu Nabi hijrah, kemudian Nabi dikepung sama orang kafir Quraisy, Nabi udah siap dibunuh. Nabi kan ngambil pasirnya, kemudian Nabi lemparin keluar rumah. Baca tuh surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun. Itu orang kafir kagak dia ngelihat Nabi lewat. Ya, karena Nabi ya, karena Nabi yakin. Lah kalau kita ini amalin ayat, lagi ada razia polisi di depan, kita amalin nih dari jauh, kita baca Yasin, ya begitu melewati depan polisi, alhamdulillah berarti. Kenapa? Karena bacaannya lain, yakinnya juga lain, yakinnya juga lain. Kalau Uqasyah udah yakin aja, ya kalau Uqasyah udah yakin aja, ya itu mukjizat yang nanti yang Allah kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mukjizat yang keempat, ajwa. Ya, ajwa ini kalau kita makan, itu jadi mukjizat Nabi itu ajwa. Kita kalau pernah dengar dan baca sejarahnya ajwa itu, Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ninggalin Mekah. Nabi dari rumahnya di Mekah menuju Gua Sur pada tanggal 29 Safar. Di Gua Sur dulu Nabi tinggal, nyusun strategi sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian 1 Rabiul Awal Nabi ninggalin kota kelahirannya Mekah buat hijrah ke Madinah lewat jalan tikus yang dibawa sama sahabat Nabi yang non-muslim. Cuma dia paham, dia itu GPS-nya orang Mekah. Jadi dia paham jalur-jalur tikus tuh yang dimana dulu itu masih banyak begal-begal yang apa? Yang sadis-sadis. Itu Nabi bawa Sayyidina Abu Bakar, khadimnya Sayyidina Abu Bakar, dan sahabat Nabi yang non-muslim. Ketika Nabi ninggalin Mekah pada 1 Rabiul Awal, Nabi jalan kaki melusuri jalur tikus sampai di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Berarti Nabi jalan dari Mekah ke Madinah yang jaraknya kurang lebih 500 kilo. Bekasi Semarang kurang lebih. Itu Nabi jalan. Kurang lebih seminggu tuh Nabi jalan tuh. Nyampe di Madinah, karena kabarnya ini Nabi udah terang benderang mau hijrah ke Madinah, itu orang udah pada baris di pintu Madinah. Yang laki, yang perempuan, yang anak kecil mau nyambut Nabi. Cuma kata sahabat Nabi yang bawa ini, kalau kita lewatin jalur utama, ini Nabi kepala sama badannya udah bisa. Begitu. Makanya Nabi itu diajak sama dia jalan di antara 2 gunung, namanya Saniyatul Wada. Makanya kan kalau kita baca itu sholawat yang nyambut Nabi, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Saniyatul Wada itu tempat jalan di antara 2 gunung. Makanya Nabi harus disambut sama bapak-bapak. Itu Nabi disambutnya sama ibu-ibu. Kenapa bapak-bapaknya di depan, ibu-ibunya di belakang? Nabi itu lewat jalur bukan jalur utama,
tapi lewat jalan pintas, di mana ibu-ibu dulu ada yang Nabi temuin. Makanya Nabi apa? Disambut apa ibu-ibu? Ya bu, tapi hanya bu ibu-ibu. Di mana? Di Madinah. Namanya Saniyatul Wada. Nah begitu Nabi nyampe di Madinah, itu ada 3 orang kafir. Ada 3 orang kafir yang mau ngetes kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dia ambil itu biji korma 3 biji, kemudian dia garang, dia goreng tapi nggak pakai minyak begitu, disangrai begitu ya. Itu biji korma dari pagi sampai malam. Itu diapain? Itu biji korma digarang sampai biji kormanya warnanya hitam. Udah gosong udah. Biji korma itu dimasukin ke tempat, dibawa ke hadapan Nabi di Madinah waktu itu. Kata 3 orang kafir ini, hal anta nabiyun, apakah engkau ini nabi? Kata Nabi, na'am ana Muhammadur Rasulullah, saya ini Muhammad utusannya Allah. Kalau emang ente nabi, kalau dulu Nabi Musa bisa membelah lautan, ente sebagai nabi mukjizatnya apa? Ditantang begitu sama 3 orang kafir. Dan Nabi di situ poin pantun, beli kentang sepikul, lu tantang pukul. Begitu. Ya. Nabi ditantang sama orang kafir, dan Nabi tantang lagi. Dan kalau Ustaz Ahmad yang bikin nama pantun, bunyinya bagaimana? Ikan bentok kelindes kontainer montok benar. Itu Nabi ditantang sama 3 orang kafir Quraisy, ya, sama 3 orang kafir itu suruh apa? Disuruh nanam korma dalam waktu seminggu, itu korma harus tumbuh. Kalau emang itu Nabi, gitu. Kata Nabi, ya udah begini aja, ini biji korma, ya, mau saya yang nanam, ente yang nyiram, apa saya yang nyiram, ente yang nanam. Kata Nabi begitu. Dia pikirin sama orang kafir ini, kalau dia nanam terus itu gagal tumbuh, dia pasti disalahin karena dia yang nanam. Tapi kalau dia nyiram, sumber Madinah itu dalam banget. Ya, sumber Madinah itu apa? Dalam, nggak kayak sumber di Keraji gitu, yang 15 meter, 25 meter udah ada air. Terus sumber Madinah sampai apa? Sampai ratusan meter itu baru ketemu air. Ya udah, ya saya yang nyiram, ente yang nanam. Itu biji korma yang dikasih, yang udah digarang sama dia seharian, dan ditanam. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, tanam, ceplok 1. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, tanam, ceplok 2. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, ceplok 3. Tugas Nabi selesai. Tinggal dia nyiram. Itu bertiga, ya, itu bertiga lagi nimbahin air. Bertiga nimbahin buat nyiram ini pohon korma. Setelah ini disiram pohon korma, besoknya dia datang, ya tugas lagi buat apa? Buat nyiram. Begitu dia nyampe besoknya tuh baru 24 jam. Besoknya dia datang, itu pohon korma udah sebetis. Pohon kormanya udah sebetis. Hari kedua dia tanam, dia lagi tanam, dia siram, itu pohon korma udah sedada. Sampai itu hari ketiga pohon kormanya udah tinggi, udah berbuah itu korma. Begitu itu korma berbuah dan dia makan, kalau bahasa Kerajinya dia bilang maknyes. Kalau orang Arab bilang ajwa, itu artinya enak. Itulah korma ajwa. Kenapa disebut dengan korma Nabi? Karena emang itu Nabi yang nanam. Dan itu sebagai bukti mukjizatnya Nabi, satu-satunya korma. Artinya sejagat raya yang bentuknya hitam, yang teksturnya kering, itu cuma ajwa doang. Selebihnya korma itu coklat dan bijinya agak putih. Cuma ajwa doang. Kenapa dia jadi hitam? Karena emang apa? Bijinya digarang sehari sampai hitam. Kenapa dia kering? Emang apa? Emang bijinya digarang.
Jadi ajwa itu kenapa mahal dan kenapa disebut kurma Nabi? Karena ajwa itu yang datang Nabi. Ya, jadi kita apa? Jadi kita tabarukan tuh. Ya, di rumah kalau emang mampu beli ajwa, beli ajwa. Ya, karena itu apa? Kurmanya apa? Kurma Nabi Muhammad SAW. Itu sejarahnya kurma ajwa kayak begitu. Dan itu menjadi mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah Al-Quranul Karim. Quranul Karim ini menjadi apa? Menjadi mukjizatnya Nabi yang paling besar dari sekian banyak mukjizat yang udah Allah kasih. Kalau mukjizat yang lain udah nggak bisa ngalamin lagi kita, udah nggak bisa melihat lagi Nabi Israel, Nabi-nya udah nggak ada. Udah nggak bisa lagi kita melihat Nabi ke belah bulan, Nabi-nya udah nggak ada. Udah gak bisa lagi kita minum dari air yang keluar dari jemarinya Rasulullah, udah gak bisa. Ya, semua mukjizat itu sifatnya hissi. Ya, sedangkan Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sifatnya ma'nawi. Artinya ini mukjizat udah 1400 tahun yang lalu, satu huruf pun gak ada yang hilang. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti Quran itu Allah yang nurunin dan Allah juga yang menjaga. Inna nahnu nazzalnal zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang nurunin, Allah yang jaga. Satu huruf itu Quran kagak ada yang berkurang. Udah 1400 tahun ya. Barisnya agak berubah. Barisnya agak berubah. Kali kemarin udah lama suratnya dari 114 makin berkurang. Enggak juga. Untuk itu, jangankan surat, jangankan ayat, hurufnya aja ya, ada yang kurang. Jadi Quran itu dari diturunin aja udah mukjizat. Bayangin satu ayat Quran itu yang turun di bawah sama ribuan malaikat Allah. Satu ayat Quran itu setiap kali turun di bawah malaikat Allah ribuan malaikat Allah. Sahabat ada yang agak percaya. Makanya ada riwayat, ada sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudayr. Dia lagi baca Quran di depan rumah, di teras rumah. Di depannya ada kudanya dia yang dia ikat, di sampingnya ada anaknya dia baru banget lahir. Begitu dia baca Quran malam-malam di depan teras rumahnya, baru berapa ayat dia baca, tiba-tiba turun dari langit kayak apa? Cahaya kayak lampu begitu beruntuk pada jantung, tak. Itu sampai kudanya loncat-loncatan saking girangnya. Cuman Usaid bin Hudayr takut itu lampu ngejatuhin anaknya, karena anaknya baru lah. Dia berhenti tuh. Besok pagi dia datang kepada Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, malam saya lagi baca Quran itu tiba-tiba ada cahaya kayak lampu pada jatuh dari langit. Itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, itu adalah malaikat-malaikat Allah yang pengen dengerin tadarus ini. Karena memang setiap satu ayat yang kita baca, satu ayat yang diturunkan oleh Allah itu diiringi ribuan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu ayat. Berapa ayat Quran itu semua itu dalam satu Quran. Kemudian apa? Kenapa kita kudu baca Quran? Bayangin Bapak-bapak sekalian bermanfaat. Quran itu dulu turun kagak ada barisnya, kagak ada titiknya, kagak ada harokatnya, kagak ada harokatnya. Kemudian dipanggil Zaid bin Sabit oleh Sayyidina Abu Bakar buat tulis Quran, ngumpulin Quran. Akhirnya Zaid bin Sabit atas instruksi Khalifah Sayyidina Abu Bakar ngumpulin Quran itu apa? Dari pelepah-pelepah pohon. Dia kumpulin itu pelepah pohon, kemudian dia catat. Dia kumpulin Quran dari apa? Dari lempengan batu. Udah bawanya berat, udah dicari kemana-mana, dikumpulin, dia salin tuh Quran. Kemudian dia ambil dari dada, berat banget. Enggak cukup nyampe di situ, Zaid bin Sabit kumpulin apa? Ngumpulin pelepah pohon,
dengan batu yang dia tenteng-tenteng berat-berat itu, dia kumpulin orang-orang yang menghafal Quran, dia datangin saksi. Apa cuma sampai segitu tuh perjuangan ulama sahabat Nabi dalam rangka mengumpulkan Quran yang kita baca? Sampai gampang kayak begitu kita baca gitu? Nggak cukup sampai situ. Sayyidina Ali panggil. Ada juga yang mengatakan di masanya Bani Umayyah, dipanggil orang yang ahli nulis buat apa itu? Buat kasih tanda Al-Quran. Kalau dia bunyinya A, dia kasih titik di atas satu. Kalau dia bunyinya U, dia kasih titik alif di atasnya 2. Kalau dia bunyinya I, dia kasih titik di bawah 1. Dan itu jamaah sekalian dikumpulin, ditulis Quran itu dengan dengan simbol-simbol sederhana itu selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Kemudian pada masanya ulama siapa itu? Ulama yang sezaman dengan ulama Sibawayh. Masyaallah, Syekh Ahmad bin Khalil Al-Farhi. Barulah di situ Quran disempurnakan, baris tanwinnya, domatainnya, kasratainnya, baru disempurnain. Dan itu kan prosesnya lama. Sampai ke kita nih Quran sekarang udah macam-macam. Gampangnya kita baca Quran, ada tajwidnya, ya, ada warinanya. Kalau kita sampai malas baca Quran, kebangetan kita, ya Allah. Karena perjuangan para ulama itu ngumpulin Quran itu apa? Itu susah payah. Sampai kayak begitu tuh. Sampai kayak begini. Kita yang sekarang tinggal nikmatin Quran, tinggal baca dua Quran dengan gampangnya, kita masih juga susah baca Quran, itu kebangetan banget. Ya Allah, ya. Artinya apa? Jangan, masya Allah. Saya tuh sering banget ngajak orang itu buat apa? Buat baca Quran tiap hari. Ya, jadi jangan sampai satu hari yang kita lewati tanpa Quran, jangan. Ya, karena keberkahannya itu memang ada di sini. Keberkahannya ada di sini. Itu dari apa? Dari turunnya, kemudian dari hurufnya. Quran itu udah mukjizat. Satu bacaan yang diulang-ulang dan pernah bosan, dia makin nikmat, itu cuma Quran doang. Dari bunyinya bisa merubah orang. Bayangin Sayyidina Abu Bakar waktu itu udah nenteng-nenteng pedang, Sayyidina Abu Bakar mau ngebunuh Nabi kita Muhammad SAW. Udah fix pengen ngebunuh Nabi Muhammad SAW. Karena kan Sayyidina Umar itu kan orang yang nggak pernah kalah di festival pasar. Jadi setiap tahun orang belum pernah ada sejarahnya kalahin Sayyidina Umar, belum ada. Ya, jagoan yang nggak pernah kalah Sayyidina Umar itu. Saat itu Sayyidina Umar marah, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu menolak berhala, sedangkan berhala itu adalah sesembahannya Sayyidina Umar. Bayangkan, itu berhala Tuhan itu Sayyidina Umar, itu berhala yang dia buat dari gandum, itu dia tenteng-tenteng tiap hari. Dan Tuhan itu dihina sama Nabi Muhammad. Bagaimana agama dia Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu punya kebiasaan, dia bikin berhala itu dari gandum. Gandum itu bahan dasar itu. Ya, di tengah jalan kalau dia kemana-mana, dia lapar, dia potek tuh tangannya Tuhan. Ya, jadi Tuhan tangannya buntu. Nanti dia jalan lagi, lapar lagi, dia potek tuh hidungnya Tuhan. Tuhannya pesek tuh. Ya, itu dia Pak. Itu dihina oleh Nabi Muhammad, itu darah Sayyidina Umar itu berdiri. Begitu dia mau jalan ke bunuh Nabi, udah nenteng pedang tuh. Ada sahabat ngomong, ya Sayyidina Umar, lu mau membunuh Nabi, adik lu tuh Fatimah binti Khattab, dia udah masuk Islam tuh, ngikutin ajarannya Muhammad. Lo tambah marah lagi. Sebelum Sayyidina Umar datang ke rumahnya Nabi, Sayyidina Umar itu mampir ke rumah adiknya. Ya, dia mau maki-maki ke adiknya. Tapi saat itu, ya, adiknya itu lagi baca surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa
illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Itu Sayyidina Umar yang dengar bacaan Quran adanya, tiba-tiba yang tadinya darahnya, hatinya mendidih mau membunuh Nabi, saat itu juga dia malah minta antarin nama adanya buat syahadat kepada Nabi. Itu bunyinya Quran aja itu udah jadi mukjizat. Ya, bunyinya Quran udah jadi mukjizat. Ya, emang Quran kalau kita tanyain Quran itu emang mukjizatnya apaan sih? Dia itu kan cuma buku doang ya, cuma buku. Enggak kayak mukjizat yang lain. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Musa dia punya tongkat, dia lentarin itu laut kebelah dua. Kelihatan apa? Kelihatan dahsyatnya. Ya, Quran ini emang cuma buku doang bentuknya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, neraka yang bisa ngebakar apapun yang masuk ke dalamnya. Malaikat setiap diterangin ayat tentang neraka, malaikat nangis karena dia takut. Iblis, jin yang merasa dirinya paling kuat, paling hebat, dia juga nggak sanggup nahan panasnya api neraka. Tapi dengan Quran kita bisa apa? Kita bisa lolos dari siksa api neraka. Bagaimana Quran itu Quran dahsyat? Ya, kemudian alam kubur yang mengerikan, yang orang kalau digencet sama alam kubur itu badannya, tulangnya itu remuk, sepi sendirian, keluarga yang sayang, harta yang kita mati-matian cari dan enggak kita mau mati, sepi sendirian kita di alam kubur. Begitu seretnya kita di alam kubur dan begitu lamanya di alam kubur, itu Quran bisa nyelamatin kita dari siksa. Bagaimana Quran dahsyatnya Quran kira-kira begitu? Emang Quran apa? Emang Quran cuma buku doang. Tapi segala sesuatu yang menakutkan itu semuanya bisa hilang dengan Al-Quran. Ya, makanya jangan jauh-jauh dari Quran. Ya, saya mah yakin banget begini. Ya, Nabi itu pernah ngomong begini, la yu'azzibu qalban illa wahyal Quran. Allah itu gak akan menyiksa seseorang yang di hatinya ada Al-Quran. Gak bakal tega Allah menyiksa seseorang yang di hatinya ada kitabullah. Itu kenapa kita gak boleh jauh-jauh dari Quran. Ya, itu kenapa kita gak boleh ngelewatin hari tanpa seayat dua ayat baca, yang penting kita baca. Seayat dua ayat yang penting kita baca. Syukur-syukur bisa 1 juz, ya, bisa sebulan hatam, atau 2 bulan hatam, atau setahun hatam, atau Ramadan kita punya target sekali hatam. Ya, karena para ulama itu amal Quran itu udah akrab banget, udah dekat banget. Imam Syafi'i 30 kali hatam setiap kali. Khotam tuh aku menghatam Al-Quran fi syahrin salasin, di dalam 1 bulan 30 kali. Berarti setiap kali itu Imam Syafi'i hatam, illa Ramadan, kecuali Ramadan 60 kali. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal 15 kali dalam 1 bulan. Kalau kita mah jauh dah gitu ya. Ya, kalau kita mah jauh dah. Setahun kita bisa hatam itu udah cakep banget. Setahun kita bisa hatam itu udah cakep banget. Maksud saya biar ada target kita, ya, supaya kalau kita ada target, hati kita ini apa? Terpaut sama Al-Quran. Ya, kalau 1 hari kita nggak baca Quran, itu rasanya ada yang ketinggalan, ya, ada yang ganjil, ada yang kagak, ya, ada yang kagak, ya, itu baru bacanya doang. Bagaimana kalau kita apa? Mentadabburi Quran, rahasia-rahasia dalam Quran itu masya Allah banyak banget, ya. Kita yang punya kebiasaan tadarus nih, kita yang punya kebiasaan tadarus, ya, kita yang punya kebiasaan tadarus, berarti kita kan rutin baca Quran, ya. Kalau kita nemuin surat Al-A'raf ayat 124, di mana satu-satunya lafaz Allah bergandengan di situ. Al-A'raf 124 itu ayat satu-satunya ayat di mana ada lafaz Allah gandengan di situ.
lafaz Allah dengan lafaz Allah itu gandengan. Dan kata para ulama, di antara dua lafaz tersebut adalah maqam mustajab. Sampai surat Al-A'raf ayat 124 di mana kita nemuin lafaz Allah yang pertama, kita berhenti. Kita doa sama Allah karena di situ maqam mustajab. Baru kita lanjutin lagi. Itu ayat 120. Satu-satunya dua lafaz Allah gandengan di situ. Ya, belum yang lain-lain. Ya, khatam Quran kita dikawal sama apa? Sama ribuan malaikat. Buat ngapain? Buat angkat doa-doa kita. Ada kebiasaan nasib al-falah, ada khatmul Quran. Ini lanjutin. Ya, Sayyidina Umar itu sampai nyewa orang. Kalau ada halaqah Quran, sampai nyewa orang. Nah, orang di situ kata Sayyidina Umar, kalau nanti udah khatam bilangin saya. Karena disitulah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar dan masih bisa kita rasain, masih bisa kita lihat, masih kita bisa baca, masih kita bisa baca, masih bisa kita cium dan masih kita pegang itu Quran. Ya, berabad-abad ya, dari generasi ke generasi Quran itu utuh. Ya, dan apa? Dan tidak akan berubah. Surat, ayat, bahkan hurufnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang Kranji udah nggak ada yang mau baca Quran, apa Qurannya masih ada? Qurannya masih tetap ada, karena Allah yang jaga. Ya, cuman apa? Cuman kalau kita udah mulai jauh sama Quran, kita juga jauh sama hidayah Allah. Ya, kalau kita udah jauh sama hidayah Allah, jangan harap kita masuk ke dalam surganya Allah. Sebab Quran itu adalah salah satu amalan yang bisa nuntun, yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran sebab Quran itu salah satu yang bisa nolong kita. Di mana? Di akhirat kelak. Quran itu bisa jadi kendaraan kita. Mahsyar itu, padang mahsyar itu waiting listnya 50.000 tahun. Kita dihisab oleh Allah berada di mahsyar itu 50.000 tahun. Itu buat orang yang normal, yang dosanya dikit. Ya, kalau dosanya banyak, waiting listnya makin lama lagi. Itu mahsyar itu 50.000 tahun kita di situ. Ya, dan Quran itu kata hadis Nabi Muhammad SAW, dia bisa jadi kendaraan yang bisa untuk orang kaya cahaya cepatnya. Dia umil hisab, dan bahkan dalam hadis yang lain kita bisa tidak dihisab karena kita baca Quran. Ya Allah, jangan tinggal Quran. Ya, mudah-mudahan Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yang terakhir ini masih bisa kita pegang sampai kita mati meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Amin. Ya, itu aja deh ya. Alhamdulillah. Ya, saya akan melakukan Ustaz Ahmad. Siap. Baik para jemaah, apa ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan atau hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan Bapak atau Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Jasmin. Iya. Ini mau tanya, ingin tanya. Iya. Mungkin buat masukan ke saya. Mungkin saya sekarang jadi kakek. Dulu waktu saya jadi kakek, kan pola pendidikan Islam, pola pendidikannya gini Pak Ustaz. Kita memperkenalkan umum dulu baru agama, agama belakang. Nah sekarang bagaimana yang baik Pak Ustaz untuk cucu-cucu saya ini? Walaupun ini anak katakan sebelum sekolah gitu, dari TK gitu. Menurut Pak Ustaz sekarang bagaimana yang baik Ustaz? Ya, gimana tadi pola ini pendidikan mengenal Al-Quran? Iya. Al-Quran dulu atau umum dulu atau Al-Quran atau berbarengan? Karena anak itu baru mengenalkan Quran dulu atau umum punya ABCD gitu. Iya. Ya, yang baiknya bagaimana Pak Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz. Ya,
Langsung. Ya. Jadi begini, ya, ngajarin Quran itu bukan saat anak itu udah kelihatan. Ketika istri kita atau anak kita mengandung, dari situ anak kita udah dikenalin nama ayat Quran. Ya, emaknya, bapaknya baca Quran. Dari situ pendidikan Quran itu dari situ. Dari anak itu belum kelihatan. Dari dia masih dalam kandungan itu anak harusnya udah dikenalin nama apa? Apa Al-Quran. Ya kalau nanya Quran dulu apa hukum dulu, ya Quran dulu udah jelas. Ya, tinggal bagaimana kita nih. Ya, tinggal bagaimana kita orang tua. Ya, ngenalin anak Al-Quran itu mau dimulai dari mana? Begitu. Saya kemarin 2 hari ngejualin tahfiz di MM. Jadi ada IO tuh ngadain lomba tahfiz. Itu kemarin saya temuin anak 3 tahun 3 bulan. Anak 3 tahun 3 bulan dia udah hafal Al-Fatihah, dia udah hafal surat Al-Kafirun dan bacanya fasih lagi. Ketika itu baca diajarin sama amanya itu Quran dari 3 tahun itu baca udah diajarin sampai pas usianya 3 tahun 3 bulan kemarin itu anak apa? Udah bisa baca Quran, udah bisa menghafalkan Quran. Yang Quran dulu kita ajarin. Ya, Quran dulu kita. Ya, walaupun umum juga penting. Ya, gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, Ustaz. Salah satu definisi Al-Quran kan Kalamullahil munazzal ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaihi salam al-mu'jizu wal-muta'abbadu bitilawati wal-madkul bitawatur wal-maktubu fil masahif min awal surat al-Fatihah ila akhir surat An-Nas. Nah, saya ingin bertanya, kalamullah, sedangkan dalam Al-Quran itu kan ada banyak perkataan, contoh kayak idhab bi kitabi falqih ilaihim, perkataan Nabi Sulaiman gitu, atau ada perkataan uqtulu Yusuf, itu kan bukan perkataan Allah. Maksudnya yang dikatakan kalamullah untuk kita menjelaskan kepada anak-anak itu seperti apa. Iya. Dan juga kan salah satunya tadi ada wal manqulu bitawatur. Maksudnya mutawatir gitu. Mutawatir itu, yang dimaksud mutawatir itu seperti apa? Itu mungkin 2 poin itu aja Mas. Ya, yang pertama, Quran itu menjadi mukjizat kenapa? Karena Quran itu menceritakan masa lalu, masanya Nabi Musa, masanya Nabi Yusuf, masanya Nabi Isa dan sebelum-sebelumnya. Dan Quran juga bisa apa? Quran juga bisa menceritakan sesuatu yang ada di masa depan. Itu salah satu bentuk mukjizat Quran. Perkataan Nabi Yusuf itu diulang oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad kejadian dan peristiwanya. Jadi peristiwa itu pernah terjadi dan Quran itu apa? Quran itu diceritakan ulang oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan cuma cerita masa lalu, tapi kejadian yang akan datang itu diprediksi oleh Quran. Itu juga salah satu mukjizat Allah. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, kenapa ada ucapannya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman? Karena cerita itu diulang oleh Allah melalui malaikat Jibril, diceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Quran itu memang mutawatir, dia tidak turun secara langsung. Di Lauhil Mahfuznya utuh satu Quran, tapi turun kepada Nabi Muhammad itu 1 per 1 atau ayat per ayat, dan itu masanya lama, 22 tahun. Ya, 17 Ramadan itu Quran mulai diturunkan 17 Ramadan. Dan pada saat malam Lailatul Qadar, Quran itu turun utuh satu kitab. Berangsur-angsurnya begitu per ayat
Setiap kejadian, makanya dulu kalau para sahabat itu mau nentang Nabi dia takut. Kenapa? Takut ada ayat turun nyumpahin dia. Kan setiap ayat yang turun itu tidak pernah kosong dari apa? Jadi setiap ayat itu turun pasti ada namanya, peristiwanya itu pasti ada. Nah, berangsur-angsur begitu. Jadi nggak sekalian, prosesnya lama, selama 22 tahun. Begitu. Ya, saya. Baik para jamaah, mungkin ada lagi. Pak Ketua, dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufid Ustaz. Iya. Izin pertama Ustaz, bertanya Ustaz, apakah mujizat para nabi boleh kita amalkan, Ustaz? Iya. Salah satunya yang api menjadi dingin dari Nabi Ibrahim. Boleh ya. Kalau versi Pak Ketua mungkin ini itu siapa gitu kan? Kalau menurut Ustaz seperti apa itu Ustaz? Begini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mukjizat itu pengertiannya ya sesuatu yang luar biasa terjadi pada seorang nabi dan tidak akan terjadi kepada orang selain nabi. Ya, hatta wali pun ya, waliullah pun enggak Allah kasih mukjizat. Dia hanya Allah kasih karomah. Dia hanya Allah kasih. Jadi kalau mungkin apa enggak kita ngamalin, enggak bakal mungkin kita dapat mukjizat. Begitu. Ya, karena mukjizat itu konteksnya kepada Nabi. Gitu. Jadi kepada wali pun Allah kasih, itu kejadian luar biasa yang terjadi pada wali-walinya Allah disebut dengan karomah. Gitu. Ya. Jadi mukjizat itu emang kaitannya dengan seorang nabi. Enggak bakal bisa kita lakukan. Ya, begitu ya. Ya, tapi kalau kita mau ngetes boleh aja. Ya, kita lagi nyantai nih ya. Kita bolak-balikin airnya itu pakai tangan begitu. Langsung matang. Ya, itu insya Allah. Begitu ya. Jadi nggak mungkin terjadi kepada selain Nabi. Ya. Dan Quran itu memang satu-satunya kitab yang dijadikan mukjizat. Zabur, Taurat, Injil itu tidak dijadikan mukjizat, dia hanyalah ajaran doang. Tapi satu-satunya kitab yang Allah jadikan mukjizat hanya Al-Quran. Ya, Pak Ketua. Ya, mohon jangan berat-berat Pak Ketua. Betul enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz. Tadi saya hanya menyampaikan ke Mufid ya. Mukjizatnya itu ada di rak meja itu tiap hari dibaca terus tuh kalau mau menikmati ya. Jadi gini Ustaz, mohon maaf, ini proses mukjizat tapi yang Allah berikan kepada baginda Nabi, kita bisa ikut menikmati, supaya kita bisa selamat dari fitnah maupun fitnah dunia dan akhirat. Cuman begini Ustaz ya, ini kita dikasih mukjizat tapi kayaknya kita ini menerimanya biasa-biasa saja ya, nggak ada yang istimewa atau orang kita itu menganggap bahwa keutamaan Al-Quran ini sering dibahas ya, apakah ini karena saya sebagai orang tua yang salah ya. Kalau anak kadang gini, oh anak kamu sekarang sudah hafal 5 juz, 10 juz ya. Padahal itu saya protes kepada anak saya bukan karena dilihat anaknya, orang tuanya berbeda ya kan begitu. Orang tuanya dia yang hafal anaknya Al-Quran 5 juz, 10 juz, berarti orang tuanya itu luar biasa. Kalau sedangkan kita biasa-biasa saja. Nah itu kadang kita suka membandingkan kepada anak-anak kita. Ya lihat dulu bapak ibunya kalau mau soleh, anaknya, saya bilang begitu ya. Ya cuman
saya bertanya gini, bagaimana giat untuk menumbuhkan rasa suka kita, rasa senang kita, dibalik rasa bangga kita bahwa kita masih dikasih nikmat menjadi umat yang bisa menikmati mukjizat ini. Nah, ini bagaimana kita menumbuhkan, utamanya ya pertama kepada pribadi kami, yang keduanya ya tentu kepada dzurriyyah daripada anak-anak kita yang nanti menjadikan harapan. Yang pasti kalaupun tadi Bapak sampaikan, kalau saya pendidikan agama umum bagaimana ya, kalau saya ya semaunya sih berdampingan, tapi yang utama juga Al-Quran karena itu menjadikan pesamaan. Nah, cuman kiat-kiatnya itu bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kiat-kiat kita itu mengeluarkan anak keturunan kita itu untuk cinta sama Al-Quran. Yang pertama, memang harus kita mulai dari kita, orang tua. Kalau orang tua udah mulai dia kelihatan baca Quran tiap hari, dia hadir di majelis Quran, itu nanti insya Allah anaknya juga, oh ternyata bapak gue itu dulu cinta sama Quran, itu nggak sia-sia gitu. Yang kedua ajak anak-anak kita ke majelis Quran, ya, ajak anak-anak kita ke majelis Quran, yang ke majelis taklim. Karena kita dapat pengetahuan bagaimana keistimewaan Quran, bagaimana fadilah Quran, bagaimana rahasia Quran, itu ada di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Kalau nggak dibawa, kalau kita nih di rumah aja nih, ya nggak datang ke majelis ilmu kayak begini, nggak tahu bagaimana luar biasanya Quran, ya kita juga akan anggap Quran itu biasa-biasa aja. Jadi bawa anak-anak kita, ajak anak-anak kita ke majelis ilmu. Ya, solehnya jangan sendiri, tapi ngajak anak, ngajak istri. Kalau kita nggak mampu ngajarin anak baca Quran, dipimpin anak-anak kita ke majelis Quran, ke TPQ. Kan udah tua begini, kita mau ngajarin anak-anak kita aja susah baca Quran. Ya, itu kita kewajiban kita itu gugur setelah kita ajak anak-anak kita ke majelis Quran. Di mana Quran itu dibaca, diajarin cara bacanya, diajarin isinya. Ya, yang kedua, memang sebagai orang tua jangan bosan-bosan ngajarin anak tentang Quran. Ya, apalagi dulu ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, bahkan disuruh sama Nabi dia kan kelihatan sama Nabi mukanya kan lagi lesu ya. Kata Nabi, ngapa sih Abdullah bin Mas'ud? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini udah tua, saya udah gak kuat dulu kayak masih muda, nyari duitnya masih gampang, nyari duitnya masih kuat ya. Saya khawatir di anak-anak keturunan saya ini saya udah gak sanggup lagi buat ngebiayain. Kata Nabi, warisin kepada anakmu surat Al-Waqiah. Siapa yang baca Waqiah gak bakal tahu. Ya apa Nabi nyuruh mewariskan anak-anak kita itu Al-Quran. Kita jangan bosan-bosan ngajarin anak kita Quran. Jangan bosan-bosan arahin anak-anak kita ke majelis Quran, majelis ilmu. Nanti kalau dia udah duduk di majelis ilmu, dia udah duduk di majelis Quran kayak kita begini, insya Allah kecintaan dia sama Quran, pengetahuan dia sama Quran membuat dia lebih cinta sama Quran. Ya, emang kita dapetin selain di majelis ilmu di mana lagi? Ya, belajar dari YouTube kan kita nggak ada yang menjamin kesohihan, ya, gitu kan? Tapi emang harus Quran itu harus dengan talaki, harus berhadapan, ya,
bahkan sampai menjelaskan isinya dengan sendirinya. Harus ada ulama yang menjelaskan. Jangankan buat isinya doang, bacanya aja kalau kita nggak talaki sama orang, itu apa? Bakal salah baca. Lah kan alif lam mim itu kan alif lam mim ya. Ya itu kan kalau kita nggak belajar sama apa? Nggak belajar sama orang, sama guru kita nggak bakal bisa baca itu alif lam mim. Kita baca alama. Ya kan ya? Tapi karena kita belajar sama guru kita jadi apa? Jadi tahu alif itu dibacanya alif lam mim. Padahal tulisannya alamat. Begitu kan ya? Itu belajarnya aja harus talaki. Gak bisa apa? Kita belajar sendirian gak bisa. Ya, jadi ajak anak-anak kita untuk majelis ilmu, ya ajarin anak-anak kita tentang Al-Quran. Sebagai orang tua, insya Allah itu akan tumbuh sendirinya kecintaan kita kepada anak kita tentang Al-Quran, tentang Al-Quran. Ya, masih ada orang nanya. Ini yang nanya bukan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, di Al-Quran dikatakan manusia itu adalah bodoh, bahkan lebih bodoh dari binatang. Karena dia mau mengemban amanah kitab suci. Seandainya kitab suci ini diturunkan kepada gunung itu akan berhamburan seperti kapas-kapas. Nah, sedangkan manusia yang sekecil itu mau mengemban amanah itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang fenomena tentang tahfiz Quran. Ini berapa saya ada anak hafalannya bagus, hafalannya tinggi. Cuma dia metodenya kayak audio Ustaz, hanya mendengar aja. Sedangkan dari segi bacaan itu rusak gitu. Hafalannya banyak, bacaannya rusak. Nah sekarang Al-Quran itu seperti ajang perlombaan audisi dangdut lah, bisa seperti itu. Banyak kan seperti itu. Jadi hafalan banyak, bagus nada, dia tidak bisa membaca. Terus yang ketiga, maaf kalau baca saja. Gak apa-apa. Jangan besok-besok lah. Takut dapat gelas. Terus yang ketiga, saya pernah baca di Al-Azkar, kalau ada orang sudah banyak hafalannya, lalu dia melupakannya, dia di akhirat itu tidak akan mempunyai tangan. Itu kalau tidak salah, emang hadisnya kalau nggak salah nggak sahih ya. Itu. Terus yang selanjutnya, bahwa orang yang menghafal Al-Quran, membaca dan mengamalkannya, bahwa Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia penghafal Quran. Tadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu gambaran. Andaikan manusia tahu, ya gunung aja bakal apa? Bakal hancur. Itu saking apa? Saking besarnya Quran. Ya. Cuma kadang-kadang kita ini manusia agak enggak. Ya, enggak amat kebesaran Quran. Padahal Quran itu besarnya sampai kayak begitu. Andaikan dia diturunin sama gunung-gunung, itu gunung-gunung apa? Dia akan hancur. Saking apa? Saking besarnya keistimewaan Quran. Ya. Nah, kalau bukan orang yang dapat hidayah Quran, dia nggak akan bisa merasakan nikmatnya Quran. Yang kedua, fenomena tahfiz Quran, hafalannya bisa, tapi bacanya nggak bisa karena ada proses yang dia lewatin, yaitu tahsin. Dia langsung ke tahfiz, tapi tahsinnya dia nggak lewatin, dia nggak tempuh. Kita kan sebelum ngapal baca dulu, benar ya? Ya, baca kita udah benar, baru kita ngapal. Ini proses tahsinnya dia lewatin, langsung ke tahfiz. Saya sering banget itu ngetes anak masuk sekolah, ya baca Quran, bacaannya apa? Hafalannya juz 30 hafal sampai anak dari atas. Tapi begitu kita suruh baca, bacaannya enggak, karena yang dikejar itu tahfiznya, tapi tahsinnya nggak dikejar. Cara bacanya itu nggak dikejar, prosesnya dilewatin maksudnya. Harusnya itu kita tahsin dulu, nanti baru tahfiz ikutin. Itu fenomena emang sekarang kayak begitu banyak. Ya,
sekolah-sekolah itu lebih mendahulukan tahfiznya daripada tahsinnya. Dia melewati proses penting itu. Ya, itu tugas kita. Ya, kita kalau sebagai orang tua terbantu dengan hafalan dia di sekolah, nah kita bagian kebenaran. Makanya jangan apa anak kita sekolah, anak kita ngaji juga. Ya, dari Iqra dia baca dari Iqra 1, 2 dia kenal huruf, kenal bacaan panjang, pendek, ya gitu. Tahsinnya bagus, tahfiznya bagus. Tapi kalau anak zaman sekolah doang dia kagak ngaji, ya yang dia dapat tahfiz doang, tapi tahsinnya dia nggak dapat. Begitu fenomena saya makanya begitu. Terus yang selanjutnya apa? Pesan tadi? Yang punya hafalan banyak, terus dia melupakan hafalan itu. Oh iya benar. Emang dosa kalau kita Kalau kita udah menghafal Quran, kemudian kita melupakan Quran, artinya kita nggak murojaah. Kita nggak murojaah, tapi selama kita menghafal Quran dan kita masih belajar menghafal Quran, kalau ada yang lupa itu dimaklum. Selama kita belajar ini, kita baca Quran salah itu dimaklum, karena statusnya masih belajar. Statusnya masih belajar. Ya, kalau yang mudah hafal Quran, ya dia jaga dengan murojaahnya. Dia jaga dengan murojaah. Udah saja. Ada lagi? Ada mana yang belum? Bahwa Allah mempunyai keluarga dari Oh iya. Keluarga Quran ini disebut dengan ahlul Quran wa khassah. Ya, ahlul Quran itu adalah orang yang apa? Orang yang menghafal Quran. Itu disebut dengan keluarganya Nabi, keluarganya Allah. Gitu. Ya. Nah, itu yang ahlul Quran disebut dengan keluarganya Nabi. Ya, bahkan ahlul ilmu juga disebut. Apa keluarganya kan? Ya, kata Salman Al-Farisi, kalau Salman Al-Farisi kan dia dari Persia. Ya, dia nggak ada sangkut pautnya dengan nasab hubungan darah sama Nabi. Tapi kata Nabi, Salman Al-Farisi ahli, dia ini saudara. Ya, kenapa? Dia menjadi keluarganya Nabi karena dia cinta sama Nabi. Walaupun dia nggak punya hubungan darah sama Nabi, tapi Nabi bilang Salman Al-Farisi ahli, dia adalah keluarga. Ya. Habis bertanya. Baik para jamaah, mungkin ada yang mau tanya lagi? Karena ini kajian terakhir sampai jam 10 kan tadi. Iya. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya. Pernah dapat pertanyaan terus diskusi dari jamaah. Iya. Tadi kan Ustaz bilang Imam Syafi'i itu menghatamkan satu hari 30 juz. Enggak, satu hari 30 kali khatam. 30 juz. Oh, bukan 30 khatam. Bukan. Oh, 30 juz satu hari. Satu hari 30 juz. Oh, bukan satu hari 30 kali khatam. Bukan. Iya. Enggak, tentang bicara tentang riwayat yang sama juga. Ada salah satu aulia mungkin yang sampai lebih daripada taruhlah 30 hari khatam satu hari gitu bro. Iya. Ini ada saya pernah dengar kajian di kajiannya Habib Ahmad Al-Kaf yang hari Iya. bahwa di Muntaro. Nah, terus ada pertanyaan juga diskusi dari jamaah. Dia bilang kalau satu orang bisa menghatamkan dalam satu hari 30 kali hatam, dia sampai berkalkulasi 1 jam itu kan 1 hari itu 24 jam. Jadi kalau misalnya sampai 30 kali hatam sehari, berarti kan 1 jam itu berarti dia harus 2 kali hatam gitu ya. Nah, dikalkulasi seperti itu dan dibilang saya nggak percaya seperti itu. Nah, yang nanti di pikiran saya mungkin kalau seperti itu kalau mah ya mulai barangkali. Nah, pertanyaan saya dulu mana penjelasannya dengan pertanyaan seperti itu gitu. Silakan dulu. Jadi ada wali-wali Allah yang dikatakan
Pertama begini, kalau manusia kemaringan itu memang karomah itu memang tidak bisa dinafikan, ya tidak bisa. Karomah itu memang ada, karomah itu memang, dan itu terjadi dengan para wali-wali Allah atau kekasih-kekasihnya Allah. Cuma kadang-kadang ya, kadang-kadang ada sesuatu yang berlebihan, ya ada sesuatu yang berlebihan. 30 kali khatam dalam satu hari, saya juga hampir kebajain juga, ya artinya sangat-sangat di luar nalar itu. Kalau satu hari 30 kali khatam, begitu, ya. Tapi mungkin aja itu kejadian, mungkin aja namanya kejadian itu terjadi pada seorang wali, ya bisa jadi mungkin itu hanyalah sebuah kinayah, ya perumpamaan itu. Misalkan kalau 3 surat Al-Ikhlas itu setara dengan 1 kali khatam, ya mungkin dia baca Al-Ikhlas itu ya mungkin itu kinayah gitu, mungkin itu kinayah, itu perumpamaan mungkin begitu, ya 3 surat Al-Ikhlas itu sama dengan, setara dengan 1 kali khatam, karena itu yang membuat Sayyidina Ali mendapatkan Fatimah Zahra gitu. Ya mungkin dia baca ulhunya sekian kali sehingga diibaratkan seolah-olah dia menghatamkan 30 kali. Ya, tapi tentang kebenarannya tinggal dilihat, ya tinggal dilihat itu kebenaran dari kitab apa. Kadang-kadang kan berlebihan juga kadang-kadang, ya begitu. Nah mungkin aja iya, mungkin, ya. Tapi kalau dipikir secara logika enggak mungkin. Ya kalau 30 kali hatam, karena waktu kita Allah siapkan cuma 24 jam, ya kayaknya nggak mungkin juga, ya bisa jadi nggak mungkin begitu. Ya begitu, itu tinggal kembali kepada kita, ya. Cuma jangan pakai ikut gitu ya. Jangan pakai ikut. Kita kalau baca Quran doang, ya sampai kita menelantarkan anak dan istri kita, itu juga nggak benar. Ya, yang enak itu hidup seimbang aja gitu. Ya, antara agama dengan dunia itu jalannya beriringan. Cuman agama lebih dulu kita lebih kita kejar, ya itu lebih baik. Nanti dunianya ngikut. Gitu. Ya. Silakan dulu kesimpulan dan pembacaan doa. Iya, baik. Kesimpulannya saya hanya mengajak jamaah sekalian untuk punya ikatan sama Al-Quran, karena saking dahsyatnya Quran. Quran itu pokoknya setiap orang yang kejatuhan Quran itu udah pasti mulia. Setiap orang yang kejatuhan Quran udah pasti mulia. Nabi Muhammad, ya, dititipin Quran nama Allah menjadi nabi. Dari sekian ratus dan rasul menjadi nabi dan rasul yang paling mulia di sisi Allah, karena ada Al-Quran di dalam. Kemudian malaikat Jibril, dari sekian juta malaikat yang Allah ciptakan, Jibril menjadi malaikat Allah yang paling mulia karena Allah titip Quran pada Jibril sebagai pembawa wahyu Quran. Bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang paling mulia karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Quran diturunkan. Nah, kalau Quran itu kita bawa ke dalam hati kita, Quran itu kita bawa ke keluarga kita bawa ke dalam kerajaan kita, insya Allah semuanya akan mulia. Insya Allah semuanya akan mulia. Makanya jangan jauh-jauh dari Quran. Ya, saya punya kalau boleh pesan, jangan sampai satu hari yang kita lewatin itu tanpa kita baca Quran. Jangan sayang, ya sayang, karena nilainya ada di situ. Nilainya ada di situ, ada di Al-Quran. Kita yang masih belum bisa baca Quran, masih Allah kasih waktu dan masih Allah kasih fasilitas. Al-Falah ini punya majlis Al-Barakah, tempat orang belajar Quran. Ya, ikutin. Ya, jangan malu, jangan gengsi, karena nanti malu dan gengsi kita itu nggak kepake saat semua amal-amal kita
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil orang yang mendapatkan Ramadan, dia mustahil mendapatkan kenikmatan Ramadan kalau dia membaca Quran. Karena Quran itu emang diturunkan di bulan Ramadan. Jadi harus ada girah kita belajar Quran, harus ada girah kita baca Al. Yang penting hati kita itu terkait sama Al. Kalau semua hati kita ada Quran, insya Allah kita udah bebas dari apa? Dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana ilahana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna ma'arifah rabbaniyah wal lataif al-rahmaniyah wal uluma ad-duniyah wa balighna rutbatal ihsan wa wihadat asyhud. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbil lana wa lil walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhurri innaka ala kulli syai'in qadir. Hafizina lil Qur'an wa marisi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.